Di pesisir Jawa, ketika ombak memantulkan cahaya bulan dan angin laut berhenti berbisik, nelayan percaya ada suara nyanyian yang tidak berasal dari manusia. Ia lembut, memanggil, dan menenangkan, namun siapapun yang mengikutinya tanpa hormat bisa tak pernah kembali. Inilah kisah Putri Duyung Tanah Jawa, penjaga laut yang memilih diam, kecuali pada mereka yang melupakan batas. Pada masa lampau, di sepanjang pantai Jawa yang masih liar dan belum tersentuh, masyarakat hidup berdampingan dengan laut. Mereka menangkap ikan secukupnya, berlayar saat cuaca mengizinkan, dan selalu mengucap permohonan sebelum melaut. Bagi mereka, laut bukan tempat untuk ditaklukkan melainkan dihormati. Di sanalah legenda Putri Duyung Tanah Jawa berakar. Ia digambarkan sebagai sosok perempuan berwajah tenang dengan rambut panjang berkilau, setengah manusia dan setengah ikan. Pada siang hari, ia tersembunyi di kedalaman. Namun saat malam tertentu, ia muncul di permukaan, duduk di batu karang, memandangi daratan dengan mata yang menyimpan kerinduan. Orang-orang tua mengatakan, Putri Duyung dulunya adalah manusia. Ia hidup di darat, mencintai laut, dan memilih menjaga perairan agar tetap seimbang. Ketika keserakahan manusia meningkat, jaring dilempar berlebihan, karang dirusak, doa dilupakan, ia mengikatkan jiwanya pada laut. Sejak saat itu, ia tidak sepenuhnya milik darat, juga tidak sepenuhnya milik manusia. Banyak nelayan mengaku pernah melihat kilau ekor di kejauhan. Ada yang mendengar nyanyian saat badai hampir datang, sebuah peringatan agar kembali ke pantai. Mereka yang mendengar dan patuh, selamat. Mereka yang menantang, seringkali pulang dengan tangan kosong, atau tidak pulang sama sekali. Namun Putri Duyung bukan makhluk yang mencari korban. Ia tidak mengejar, ia mengingatkan. Nyanyiannya bukan godaan, melainkan bahasa laut yang halus yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang. Suatu malam, seorang nelayan muda berlayar terlalu jauh. Bulan tertutup awan, ombak meninggi. Di tengah ketakutan, ia mendengar suara lembut memanggil namanya. Bukan perintah melainkan arah. Ia mengikuti irama ombak, mengubah haluan, dan badai mereda. Ketika fajar tiba, perahunya telah dekat pantai. Ia bersumpah melihat bayangan perempuan di atas karang, mengangguk pelan sebelum menghilang. Sejak itu, desa kembali menguatkan adat. Mereka melaut dengan niat yang bersih, berbagi hasil, dan menjaga pesisir. Putri Duyung tetap menjadi cerita bukan untuk ditangkap, bukan untuk dibuktikan, melainkan untuk diingat. Legenda ini hidup karena ia berbicara tentang keseimbangan, tentang hubungan manusia dan alam, tentang suara yang hanya terdengar jika kita mau diam sejenak. Dan hingga kini, ketika Laut Jawa tenang dan bulan menggantung rendah, sebagian orang masih percaya, selama manusia menghormati laut, penjaga akan tetap menjaga. Demikianlah kisah legenda Putri Duyung Tanah Jawa. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di cerita legenda berikutnya.